Kalau manusia Pak selalu menuntut ilmu tidak akan merasa benar, akan mengatakan, aduh orang amal kemarin si baja-baja di sah diwanya astagfirullahaladzim, tuh istighfar deh Pak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Taubatan nasuha, bukan tobat samal apa ya? Tobat samal teh ayeuna, tobat isukan deui gitu Pak teh. Tapi tobat yang benar-benar yang menyesal kemudian yang tidak mau melakukan lagi. Yang ketiganya Pak, kata iblis apa? Aduh, cenah ieu melepas lah istighfar. Maka setan pun punya senjata nomor 3, yaitu aku akan buat manusianya supaya tidak minta maaf kepada Allah, tidak minta istighfar kepada Allah. Apa itu? Akan merasa dirinya paling benar. Lamun jalmi geus ngarasa paling benar Pak, moal istighfar, da istighfar mah kanu salah. Padahal kata Rasulullah, manusia ini punya senjata nomor 3. Apa itu? Menuntut ilmu. Kalau manusia Pak selalu menuntut ilmu tidak akan merasa benar, akan mengatakan, aduh orang amal kemarin si baja-baja di sah diwanya astagfirullahaladzim, tuh istighfar deh Pak. Tapi kalau manusia sudah tidak mau menuntut ilmu, merasa cukup dengan ilmu, maka orang tersebut sudah ada benih-benih kesombongan dalam dirinya, sudah merasa cukup dengan ilmu. Hati-hati Pak. Profesor aja Pak itu cuma ahli di bidang satu bidang Pak, tidak ahli semua bidang. Contoh Pak, ada profesor yang ahli di bidang peternakan, ya dia ahli peternakan Pak, bab agama belum tentu. Dan dia pun Pak masih ngaji loh Pak. Saya pernah berceramah itu ada banyak Pak profesor masih ngaji, dia dengerin loh Pak. Pas saya beres, prof ngaos, mohon ustaz cenah. Da abdi mah teu ahli ustaz di bidang ieu. Tapi kalau ustaz nanya tentang bab kimia, bab fisika, saya ahlinya. Tapi bab agama ya ustaz lebih ngerti cenah gitu. Dan saya pun ingin belajar ke ustaz. Tinggal Pak, Profesor Wayat masih rangkuh Pak. Masih ingin menuntut ilmu. Nah, urang mah gelar profesor lain. Doktor lain. Tapi kunaon mending ngaji teh mending hese-hese teuing kan. Ya, itu hati-hati Pak. Bisa jadi hati kita terkotori, sengaja setan nggak mau kita itu bersih hatinya. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama, apabila kita sukses bulan Ramadan, maka kita akan senantiasa lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas Pak? Karena Bapak pun ketika bulan Ramadan hatinya tidak ada iming-iming duniawi, bersih Pak. Bapak gerak mampak mual aya Allah lah balaga menisok hayang kalem henteu aya Allah nggak berani Pak, sendirian aja nggak berani makan. Nah harusnya amal ini teh diamalkan terus. Dan ini Pak, puncak ibadah itu adalah ikhlas. Berat? Iya. Karena setannya nggak pernah mati Pak, matinya nanti hari kiamat. Dan ini kadang-kadang kita tepat selalu ada ingin dipuji. Lihat Pak rumusnya Pak, lihat rumusnya. Siapa yang harus dipuji Bu? Siapa yang harus dipuji? Sepakat Pak? Kenapa sepakat? Ada apa di Al-Qurannya? Alhamdulillah. Alif lam yang nempel di hamdun itu ahli tafsir menjelaskan itu artinya makrifat Pak. Makrifat itu berarti semuanya kepunyaan milik Allah. Alham nempel Pak, makanya terjemahnya pun segala puji, berarti semua puji milik Allah. Tapi kadang-kadang kita tuh ingin ngambil dari Allah gitu Pak itu teh. Ibu eta putra meuni geurisnya kumaha jawabanna Bu? Bu, ibu eta budaknya meuni geurisnya kumaha jawabanna Bu? Tempo we indungna. Alhamdulillah nya. Urang mah kumaha Bu? Urang mah henteu nya sok hareureuy nya. Bu, eta budak meuni geulisnya tempo we indungna atuh hancur Bu nya. Bapak Ibu, apakah benar yang menentukan itu cantik di ibunya? Enggak kan? Ada orang tuanya cantik dan cakep Pak, anaknya biasa. Ada juga yang biasa banget orang tuanya, anaknya cantik luar biasa. Iya cil, di mana buah-buah panimu pan itu Pak nya? Termasuk Pak, mohon maaf nih. Apakah benar Pak, lamun profesor nikah jeung profesor anakna profesor kuadrat?
Kan harusnya gitu Pak ya. Dan saya mohon maaf Pak, saya punya kasus nih. Ada profesor suami istri, anaknya mohon maaf keterbelakangan mental Pak. Berarti benar bahwa cerdas itu milik Allah, bukan milik orang. Makanya kalau kita dipuji, balikan lagi kepada orang yang memberikan kecerdasan. Siapa? Kepada Allah, bukan orang ya, Allah. Ibu meni pinternya, alhamdulillah. Tapi suka iming-iming wanya, kurang atuh aya gitu banyak. Engkau ngomong alhamdulillah tapi ngaguru tuh nah teh, urang atuh ya Bu. Ibu meni geulisnya alhamdulillah tapi ada perawatan atuh tah eta suka aya wae teh. Emang kalau perawatan jadi geulis gitu Bu? Belum tentu kan, udah mutlak milik Allah gitu aja Pak. Karena ada kata-kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bapak Ibu kalau ada yang muji boleh Pak, itu bonus dari Allah, tapi balikan lagi ke Allah. Ayo urang mah kumaha Bu? Ibu masakan meni enaknya nya atuh da urang tata boga cenah geura. Ini Pak yang jadi masalahnya. Kita mah selalu suka ada sifat Allah di diri kita, itu bahayanya. Nah, orang yang ikhlas bulan Ramadan maka akan diamalkan terus-terusan di bulan-bulan berikutnya. Da ibadah Ramadan dia ikhlas. Tah Bapak Ibu tuh tamat Bu jam 6:04. Itu baru satu ciri orang yang sukses bulan Ramadan mah hidupnya akan selalu ikhlas. Ibadahnya mutlak karena Allah, meskipun mau dikritik, mau dicaci maki, mau disanjung, mau disukai, nggak jadi masalah Pak, lurus aja. Seperti Bapak ketika beramal di Ramadan, sholat isanya lurus, sholat tarawehnya lurus, saumnya pun lurus. Kenapa sekarang Bapak ingin ada iming-iming lagi? Hati-hati Pak, kalau sudah seperti itu cepat-cepat istighfar kepada Allah, takutnya amal kita hancur tengah jalan. Meninggal dunia besok lusa ternyata musyrik kepada Allah, maka Allah haramkan surga untuk kita selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan mengenai ikhlas tadi Bu bisa menjadi wawasan buat kita dan bisa menjadikan kehati-hatian buat kita bahwa amal itu akan rusak tengah jalan karena berubah niat. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila aya kelepatan, baiknya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah itu dari saya pribadi Pak, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Namun apabila ada yang bermanfaat silahkan amalkan dan silahkan Bapak Ibu aplikasikan, dan mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya dan bisa istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.